Assalamualaikum, selamat belajar lagi bertemu dengan saya. Kita belajar di kelas PPKN. Sekarang kita masuk materi baru ya, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang kemarin kita anggap semua sudah tuntas ya, karena itu untuk pembekalan kalian dalam kehidupan keseharian. Sekarang kita masuk materi berikutnya, tadi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masuk di materi 2, kita masuk bagian 1, kelas 7, semester 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk pandangan hidup bangsa yang harus kita jaga dan amalkan nilainya. Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara yang memiliki semangat serta komitmen nasionalisme yang tinggi. Adapun sebelum Pancasila dibentuk, prosesnya tidak mudah, karena sebelumnya kita harus memperjuangkan kemerdekaan hak bangsa Indonesia. Poin pertamanya adalah dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama kali dibentuk adalah BPUPKI. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang Saya ulangi, pembentukan BPUPKI bermula pada Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan yang dimiliki Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia diteriakkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang banyak menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang memberikan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu memberikan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Namun, dengan semua penderitaan yang ada, tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya telah mereka lakukan dengan menyusun barisan dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita, yakni menjadi bangsa yang merdeka. Bertepatan pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, yaitu Kaiso, di dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, tepat pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 62 orang yang terdiri dari banyak tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakil ketuanya yakni Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI kemudian mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang resminya 2 kali dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei
sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Sementara itu, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chosang-i. Dan saat ini gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, demikianlah untuk sejarah pembentukan BPUPKI. Selanjutnya kita masuk ke perumusan dasar negara oleh para pendiri negara. Yakni ada pada dalam sidang BPUPKI yang pertama. Semenjak BPUPKI berdiri, ada 2 kali persidangan seperti yang saya katakan tadi. 2 kali persidangan resmi dan 1 kali persidangan tidak resmi. Yaitu sidang pertama dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua ada yang namanya sidang tidak resmi, yaitu tanggal 22 Juni 1945. Dan sidang yang resmi kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI pertama ada 3 pendapat tokoh tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu pada sidang tanggal 29 Mei 1945, hari pertama sidang BPUPKI pertama, Mr. Profesor Muhammad Yamin, SH, mengemukakan gagasan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari kedua, yaitu sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo mengemukakan gagasan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Sedangkan pada hari terakhir sidang, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, masa antara sidang pertama dan sidang kedua tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut juga Gentleman Agreement, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dari beberapa wakil Protestan dan Katolik yang berada di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, sehingga pasal 1 pada Piagam Jakarta tersebut dirubah, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena dirasa kalimat tersebut merupakan perwakilan dari seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Sedangkan sila kedua sampai sila kelima tetap seperti isi Piagam Jakarta yang awal, yaitu 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun anggota panitia kecil BPUPKI tersebut adalah 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua. 2. Muhammad Hatta. 3. Muhammad Yamin. 4. A. Maramis. 5. Mr. Ahmad Subarjo dari golongan bangsawan. 6. Kiai Haji Wahid Hasim. 7. Kiai Haji Kahar Muzakri. 8. Haji Agus Salim. 9. Raden Abikusno Cokro Suyoso, yaitu dari pemuka agama. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 bertepatan di dalam sidang BPUPKI yang kedua, BPUPKI menerima laporan rancangan Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dan isi dari rancangan Undang-Undang Dasar tersebut tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Demikian materi kali ini. Masih banyak lagi materi-materi mendalam tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terutama dalam hal perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.